Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Kita khususkan untuk diri kita semua, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan juga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerap ilmu pengetahuan. Ala hazihi wa ala kulli niyatin shalihah ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab yang kedua, yaitu berani hidup jujur atau membiasakan sikap syaja'ah. Ya, ini materi yang Bapak tampilkan adalah sudah hasil rangkuman yang ada di buku paket dan juga yang ada di modul pembelajaran atau LKS yang sudah kalian pegang masing-masing. Oke, kita mulai saja bahasannya. Pertama kita sama-sama membuka relung hati kita dulu bahwa sikap jujur merupakan sikap positif yang harus dimiliki oleh setiap orang. Namun memang pada saat ini kenyataannya kejujuran merupakan hal yang mulai langka dan jarang dapat kita jumpai. Banyak orang yang berperilaku tidak jujur. Makanya sikap jujur ini dikatakan juga sebagai faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kejujuran harus ditegakkan meskipun berat dan sulit. Orang yang jujur akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia. Kalau kita lihat fenomena yang ada atau kenyataan yang ada pada saat ini, ya, banyak orang-orang yang sudah tidak jujur. Seperti kasus yang terjadi beberapa bulan ini, beberapa bulan yang lalu, ya, ada kasus penyalahgunaan dana bansos, ya, bagi para penerimanya. Ada yang dikurangi ataupun ada yang diambil, dipangkas gitu. Ini banyak orang-orang dari segi di sisi pejabat pun, ya, banyak yang seperti itu, atau para petinggi-petinggi negara kita banyak yang melakukan perilaku yang tidak jujur. Makanya dikatakan bahwa sikap jujur ini adalah hal yang sangat mulia dan juga menjadi faktor yang terbesar untuk tegaknya agama dan dunia. Kalau kita senantiasa berperilaku jujur, insya Allah agama kita akan kuat, ya, dan juga kita dalam menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan pun akan kuat dan akan selalu melakukan hal-hal yang positif ataupun hal baik lainnya. Kejujuran adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. La raiba fihi wa man asdaqu minallahi hadisa. Allah tiada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Di sini ayat ini menjadi petunjuk bahwa Allah sendiri disifati dengan sifat yang maha jujur. Ya, ketika kita juga melakukan sifat yang ada pada Allah, ya, yang disukai Allah, yang dipuji oleh Allah, maka itu adalah hal yang positif, hal yang baik. Kejujuran sangat penting karena dapat membuat hati kita nyaman dan tentram. Ketika kita berkata jujur, tidak akan ada ketakutan yang mengikuti atau bahkan kekhawatiran yang tentang terungkapnya sesuatu yang tidak kita katakan. Ini adalah salah satu keuntungan seorang ketika berperilaku jujur. Pentingnya memiliki sifat syaja'ah. Jadi nanti kejujuran dengan syaja'ah ini berkaitan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut. Keberanian adalah tuntunan keimanan. Islam tidak menyukai orang yang lemah atau penakut karena biasanya mereka tidak berani untuk mempertahankan hidup sehingga gampang putus asa. Makanya keberanian dalam ajaran Islam disebut dengan syaja'ah. Lawan dari sifat syaja'ah adalah jubun, pengecut atau penakut. Mau ngambil di sana, di sini. Iya di sana, Bu.
Nah, apa namanya? Kita lanjut, mohon maaf, tadi ada yang masuk. Nah, mengenai hal ini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyukai orang yang pemberani. Ya. Jadi makanya banyak orang yang tidak berani menjalankan kehidupan, sehingga mereka putus asa akhirnya bunuh diri. Nah, ini adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita dari sejak saat ini, ya, sedini mungkin harus mulai membiasakan diri untuk berani menghadapi hal apapun. Apalagi kalau misalnya yang kita lakukan adalah hal yang benar, ya, nggak usah takut kalau hal benar kita lakukan. Maka kita tidak perlu takut untuk berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka, ataupun kita berhadapan dengan hal-hal yang menzolimi kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Ini adalah ayat yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk tidak menjadi orang yang lemah, tidak memerintahkan kita untuk tidak selalu bersedih hati, dan sebaliknya Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang atau pribadi yang kuat. Ya. Sajaah tadi terlewat, ya. Sajaah menurut bahasa artinya berani atau benar atau gagah, sedangkan menurut istilah artinya keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan, bijaksana dan terpuji. Jadi sajaah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berani dalam menjalankan kebenaran atau menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga penuh pertimbangan dengan apa yang kita lakukan, maka itu adalah hal yang disebut dengan syaja'ah. Ya, sebaliknya kalau kita tidak berani, ya, karena berlandaskan kebenaran, itu bisa juga disebut dengan jubun, ya, artinya pengecut. Ya. Perwujudan sifat syaja'ah menurut Hasan Al-Banna. Nah, mungkin kalian ada yang belum tahu siapa Hasan Al-Banna ini. Hasan Al-Banna adalah seorang pemikir Islam yang hidup pada masa lalu, mulai pada abad modern, ya. Ketika itu beliau adalah seorang tokoh yang berasal dari negeri Mesir. Di Mesir itu ketika pada masa beliau itu, beliau mendirikan organisasi yang dinamakan adalah Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin, walaupun pada perkembangannya sampai ketika tahun 2014 itu, sekitar tahun 2013 atau 2014, akhirnya Ikhwanul Muslimin ini menjadi organisasi terlarang yang ada di negeri Mesir, ya. Tapi pemikiran-pemikiran dari Hasan Al-Banna ini banyak masih dipakai sampai saat ini, karena merupakan pemikiran-pemikiran yang positif untuk ajaran agama Islam. Ya, kalau misalnya sekarang Ikhwanul Muslimin menjadi organisasi terlarang di negeri Mesir, itu adalah hal yang berbeda, karena mungkin ada perkembangan politik sehingga akhirnya Ikhwanul Muslimin dinyatakan oleh pemerintah Mesir menjadi organisasi terlarang. Namun pemikiran Hasan Al-Banna sampai saat ini baik untuk perkembangan ajaran Islam itu sendiri. Yang pertama ada namanya adalah as-sarahah fil haq, yaitu terus terang dalam kebenaran, tidak pelin-pelan. Jadi kalau misalnya kita ada satu hal yang memang benar, kita ungkapkan, ya. Qulil haq walau kana mur, katakanlah yang benar sekalipun itu menyakitkan. Jadi kita tidak boleh menyembunyikan, apalagi hanya karena berlandaskan kepentingan kita sendiri, ya. Berlandaskan kepentingan kita sendiri sehingga kita berbohong, ya. Kita mengedepankan nafsu kita, mendengarkan bisikan setan sehingga kita tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Yang kedua ada kitmanus sir, menyembunyikan rahasia, tidak membukanya apalagi menyebarluaskannya. Ya, contoh kasus misalnya dalam satu peperangan ada seorang muslim, ya, dia tertangkap oleh lawan perangnya yaitu kaum kafir Quraisy atau
non muslim, ya, dia tertangkap. Tentara Islam tersebut memegang rahasia yang sangat berharga bagi umat Islam misalnya. Dia menyembunyikan, dipaksa untuk membukanya, dia tetap tidak membuka rahasia itu. Nah, ketika dia berhadapan dengan hal tersebut, ya, dalam masa penyiksaan dari orang kafir Quraisy karena tidak mengatakan rahasia yang tersimpan di dalam dirinya tentang ajaran agama Islam, maka itu adalah disebut dengan kitman sir. Dia menyembunyikan rahasia yang sangat berharga bagi agama dan juga bagi keimanan. Ya, ini adalah contoh kitman sir menurut Hasan Al-Banna. Jadi kalau misalnya kita ada di posisi itu, ya, kita harus kitman sir. Ya, ketika kita kitman sir, maka ini adalah kita menjalankan sifat syaja'ah yang dianjurkan oleh agama Islam atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada al-i'tiraf bil khata', mengakui kesalahan. Jadi kalau kita memang salah, ya kita akui salah. Jangan kita salah kita tidak mengakui, ya, seakan-akan ngeles gitu. Jadi banyak sekarang ahli yang pintar ngeles, ya. Seperti banyak kasus seperti sekarang nih. Ada kasus tentang artis yang katanya dia menyimpan narkoba, tapi dia ngeles, ini bukan saya, gitu, di sosial media bukan dia. Ada video-video yang tidak benar dilakukan oleh sepasang selebriti, tapi dia tidak mengakuinya, padahal memang sudah terlihat jelas dalam video itu misalnya dia, tapi dia tidak mengakui ngeles gitu, tidak mengakui kesalahan. Karena sekarang ini udah banyak ahli ngeles, ya. Jadi di dunia nyata pun ini sudah terlihat atau di sosial media sudah banyak kita jumpai hal-hal tersebut. Yang keempat ada al-insaf minan nafs, objektif terhadap diri sendiri. Jadi dia harus mengakui kemampuan atau batas kemampuan yang dimiliki oleh dirinya. Jangan ketika dia memang tidak mampu, seperti misalnya bapak saja contoh. Misalnya bapak selalu mengatakan ketika bapak ngajar, ayo silakan tanya jawab. Kalau kalian bertanya terus bapak menguasai hal keilmuan yang kalian tanyakan, bapak akan langsung jawab. Tapi kalau bapak belum menguasai, tolong beri kesempatan bapak untuk mencari dulu, belajar dulu dengan guru bapak yang lain untuk berdiskusi tentang hal tersebut, sehingga nanti kita akan mendapatkan solusi bersama. Jadi ketika kita tidak mengetahui satu hal, jangan seakan-akan kita sok tahu. Jadi memang harus objektif terhadap diri sendiri. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan seorang memiliki keberanian. Yang pertama adalah rasa takut hanya kepada Allah. Jadi ketika kita sudah memiliki rasa takut hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang memiliki sifat saja. Yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Makanya ada pepatah yang mengatakan, ya amal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramallah kalian untuk urusan dunia kalian seakan-akan kalian hidup selamanya. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Dan beramallah kalian untuk perkara akhirat kalian seakan-akan kalian akan mati besok. Jadi kalau kita mati besok, masa kita masih mau nunda sholat, masih mau nunda zakat, masih mau nunda puasa? Jangan ditunda. Jadi kalau ada kesempatan Allah memerintahkan kita puasa hari ini, kita puasa. Allah memerintahkan kita untuk sholat zuhur pada saat ini, kita sholat zuhur, jangan ditunda. Karena seakan-akan kita akan mati besok. Ya. Jadi kalau besok tidak ada kesempatan lagi, kita ketinggalan nih sholat zuhur, besok udah mati, berarti kita besok tidak melaksanakan sholat zuhur. Ya, ada sholat zuhur yang kita tinggalkan, itu akan menjadi dosa. Tapi kalau perkara dunia, kita seakan-akan kita hidup selamanya. Kita lagi main PS, lagi main game, terus lagi chattingan. Ketika sudah datang waktu azan, kita tinggalkan dulu tuh chattingannya. Kita tinggalkan dulu main gamenya, Pak. Kita melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, baru kita boleh main game, kita terserah. Artinya jangan menyia-nyiakan waktu untuk perkara akhirat. Yang ketiga, tidak takut mati. Apabila ajal sudah datang, tidak ada yang dapat mencegah ataupun lari darinya. Makanya ada sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal telah datang menjumpai seorang manusia, maka dia tidak bisa mempercepat kedatangannya ajal tersebut ataupun menunda kedatangannya. Artinya ini mengingatkan kita semua
bahwa ajal itu memang satu hal yang terjadi tiba-tiba, ya. Tidak bisa kita prediksi kapan datangnya. Ya, ini. Nah, jadi ketika kita sudah tidak takut mati, kita sudah siap beramal karena beramal akhirat, banyak beramal akhirat. Nah, ketika ajal menjemput kita, kita sudah siap dengan amal-amal baik yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang keempat, tidak ragu-ragu dengan kebenaran yang ia lakukan. Jadi kalau misalnya memang benar, lakukan. Kalau sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah, maka lakukan. Yang kelima, tidak menomorsatukan materi. Jadi tidak mendahulukan imbalan. Kalau misalnya kita disuruh ngapain gitu, ya udahlah, imbalan montar nomor belakangan. Yang penting saya beramal, berbuat baik dulu aja gitu. Adapun ketika misalnya nanti dari perbuatan baik kalian ada ganjaran dari orang lain kepada kita, ataupun Allah memberikan ganjaran lain nanti setelah itu, mungkin itu adalah hal lain dan kita harus syukuri. Artinya juga Allah mengingatkan ketika kita senantiasa berbuat baik, insya Allah nanti kebaikan pun akan bertambah kepada kita. Karena kalau kita berbuat baik akan mendapatkan keberkahan. Makanya yang disebut keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau misalnya perkara yang kita lakukan sekarang ada berkahnya, berarti kita akan dapat perkara-perkara baik lagi yang lain nanti ke depan gitu. Makanya harus banyak berbuat baik. Yang keenam, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Ya, ini harus yakin bahwa Allah akan menolong hambanya ketika dalam menghadapi satu musibah atau satu hal. Ya, Allah juga sudah berjanji la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah berjanji tidak akan membebani seorang di luar batas kemampuan. Artinya ketika kita sedang mendapat musibah, sedang mendapat satu ujian, maka otomatis insya Allah nanti akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bersabar dulu. Di samping kita bersabar, kita mencari solusi untuk menghadapi ujian ataupun cobaan tersebut. Yang ke-7, sikap berani lahir melalui pendidikan yang diterapkan di rumah, sekolah, masjid maupun lingkungan. Makanya harus mulai membiasakan. Di rumah mulai membiasakan, kita mulai berani untuk berbuat hal-hal yang baik, hal-hal positif, dan juga kita belajar kepada orang tua kita. Kalau di sekolah mungkin ketika kalian kelas 11 tanggung jawab Bapak juga. Nah, seperti saat ini Bapak memberikan memberikan pesan-pesan untuk kalian agar kalian memiliki sifat yang berani. Di masjid dengan ustadz-ustadz yang ada di sana dan lain sebagainya. Landasan keberanian dalam mewujudkan kejujuran yang pertama adalah iman yang kokoh. Ketika kita sudah memiliki keimanan yang kokoh, ya, kita sudah yakin bahwa Allahu Ahad, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, dan juga tidak ada Tuhan selain Dia. Ketika keimanan kita sudah kuat, ya, insya Allah nanti kita akan menunjukkan perilaku yang jujur. Yang kedua, kita bersabar dalam ketaatan. Dan yang ketiga, kita harus mewariskan hal yang terbaik. Ketika kita mewariskan hal yang terbaik kepada orang lain, insya Allah nanti akan timbul kebaikan-kebaikan selanjutnya. Sehingga kebaikan-kebaikan itu akan membawa kebaikan yang lain seperti kejujuran. Pentingnya memiliki sifat jujur, karena jujur ini berasal dari bahasa Arab as-sidq, yang artinya berkata benar. Adapun menurut istilah adalah sesuatu yang dikatakan atau dilakukan sesuai dengan kenyataan atau iktikad di dalam hati. Nah, jadi nanti ada jujur, ada jenis-jenisnya ya. Nabi Muhammad bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Berbuatlah kalian berbuat baik, fa inna sidqa sungguhnya kejujuran itu yahdi ilal birri, menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi kebaikan juga nanti akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Menurut tempatnya jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah dan ingin meraih ridhonya. Yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Ini menurut tempatnya jujur terbagi kepada 3. Tentunya harus berani jujur. Kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, betapa berbahayanya sebuah kebohongan. Contoh kecil saja.
Misalnya kita ke sekolah, pulpen kita hilang. Akhirnya kita ditanya sama orang tua kita, mengaku pulpen saya, kenapa? Mana pulpen kamu? Pulpen saya hilang, Bu, diambil sama si A. Ketika kita bohong, padahal pulpen itu bukan diambil sama si A. Misalnya pulpen itu memang hilangnya kita tidak tahu, ya. Atau misalnya jatuh di mana, jatuh ke selokan atau lain sebagainya. Dia bilangnya diambil sama si A. Akhirnya orang tua kita bersuuzon, ya, kepada si A itu. Nah, orang tua kita negur si anak tersebut. Ketika anak itu tersebut ditegur oleh orang tua kita, ya akhirnya anak tersebut melaporkan kepada orang tua. Akhirnya terjadi perdebatan antara kedua orang tua. Bahkan bisa menjadi perdebatan antara dua keluarga. Ya, artinya gitu. Jadi kebohongan walaupun sekecil apapun terkadang bisa menimbulkan bahaya yang sangat luar biasa. Jadi makanya jangan biasakan untuk berbohong, ya. Kita biasakan untuk jujur. Karena kebohongan kecil pun bisa menimbulkan hal yang luar biasa, yaitu nauzubillah. Jangan sampai itu kita lakukan. Ketika seorang sudah berani menutupi kebenaran, maka ia telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dilakukannya itu telah membawa kepada apa yang dikhianatinya itu. Makanya Allah berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang yang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukan dan mereka tidak dizolimi. Makanya kita harus menjaga amanah juga. Ialah menunaikan dengan baik terhadap hak-hak Allah dan hak-hak manusia tanpa terpengaruh oleh perubahan keadaan, baik susah maupun senang. Ya, ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur, yaitu yang pertama perasaan enak dan tenang karena kita tidak berbohong. Ya. Yang kedua mendapatkan kemudahan dalam hidup. Kayak tadi Bapak bilang, kalau kita melakukan kejujuran, melakukan hal yang baik, dan insya Allah akan berkah. Nah, keberkahan itu akan menambah kebaikan-kebaikan yang lain. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kalau kita biasakan hidup jujur, berperilaku jujur, dan juga meninggalkan hal-hal yang lain, berkhianat, berbohong, insya Allah akan banyak kebaikan yang kita miliki. Kebaikan yang banyak yang kita miliki nanti akan bertambah dan bertambah. Insya Allah akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ya. Masih banyak waktunya. Bertanya berkaitan dengan materi ataupun di luar materi yang berkaitan tentang agama Islam boleh juga, nggak apa-apa. Halo? Jangan diem aja. Bertanya nggak apa-apa. Pak, saya izin tanya, Pak. Ya, silakan. Tadi yang syaja'ah itu berani kan ya, Pak? Iya. Itu tuh berani dalam artian berani gimana, Pak? Berani untuk kejujurnya apa berani yang gimana, Pak? Jadi kan tadi kan Bapak jelaskan bahwa syaja'ah ini adalah keberanian yang berlandaskan kepada kebenaran. Jadi kebenaran ini yang disesuaikan dengan tuntunan-tuntunan ajaran agama Islam. Jadi misalnya kita berhadapan dengan orang kafir misalnya. Orang kafir itu ketika kita membela kepentingan umat Islam, selama itu adalah hal yang benar, ya kita harus membela. Katakan jangan takut gitu. Sekalipun misalnya teknologi yang dimiliki oleh orang kafir itu lebih hebat dibandingkan teknologi yang dimiliki oleh umat Islam, ya tetap kita harus menghadapinya tanpa getar sedikit pun, karena apa yang kita lakukan adalah berdasarkan perintah agama. Kalau misalnya bukan sekedar berani, ya jadi kalau misalnya kita berani membela hal yang tidak benar sesuai syarat Islam, itu bukan disebut syaja'ah. Misalnya gini, kita maling sesuatu, ya kita menunjukkan sikap berani di depan orang, kita nggak maling dan kita maling, ya.
Sifat saja'ah yang kita tunjukkan itu berpura-pura berani itu, ya berani di depan orang lain. Kamu maling ya? Enggak, saya enggak maling. Ayo, silakan sumpah saya aja, periksa saya aja, cari buktinya mana ada. Tapi sebenarnya kenyataannya di maling. Itu bukan disebut saja'ah, karena itu tidak berlandaskan kebenaran, tapi berlandaskan kebohongan. Ya. Jadi kalau saja'ah ini adalah berlandaskan kebenaran yang sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Ya, itu aja dari Bapak. Mungkin ada yang menambahkan, silakan. Siapa tadi yang nanya? Zam-zam, Pak. Zam-zam ya. Oke. Silakan, ada lagi? Kalau ada yang mau menambahkan boleh. Nggak usah malu-malu ya. Bapak tuh lebih senang kalau banyak yang bertanya. Itu malah lebih apa namanya? Lebih membuka. Saya mau nanya juga dong. Saya mau nanya juga, Pak. Siapa? Farah ya? Iya. Ya, silakan Farah. Kalau misalkan bohong buat apa sih, kayak bohong tapi demi kebaikan tuh ada nggak sih, Pak? Nah, gini. Ya, jadi memang di luar pembahasan ini ada tentang bohong yang diperbolehkan. Jadi bohong yang diperbolehkan misalnya gini. Dalam ini satu contoh. Dalam satu kondisi ini umat Islam sedang ditekan ya oleh orang kafir misalnya. Orang kafir. Nah, ketika itu karena kekurangan senjata dan lain sebagainya, kekurangan kekuatan ya, karena kekuasaan yang memegang adalah orang kafir ya. Orang Islam bersembunyi, dicari itu, ingin dibunuh misalnya. Ingin dibunuh umat Islam itu, dicari. Nah, kita pada posisi itu ya, karena kita bukan umat Islam yang sedang dicari untuk dibunuh itu, kita menyembunyikan dia. Itu kita berbohong. Kamu ngeliat nggak ada orang ini, si A ini kabur, saya mau membunuh dia. Ya, kamu berbohong. Tidak, saya tidak melihat sama sekali. Nah, ketika kita melindungi dan untuk kemaslahatan yang lebih besar, itu diperbolehkan pada keadaan seperti itu. Kenapa Bapak bilang demi kemaslahatan yang lebih besar? Karena ketika kita berbohong pada kondisi seperti itu, akhirnya orang Islam tersebut selamat dan juga orang tersebut tidak menjadi dibunuh. Ya, karena kalau misalnya dia dibunuh, nanti akan terjadi fitnah-fitnah yang lebih besar lagi. Contoh lagi misalnya, ada teman kalian berselisih, misalnya si Alex dengan si Ronald. Alex dengan Ronald ini berantem, ya. Nah, kalian di posisi netral. Akhirnya si Alex nanya ke kalian, ya. Tadi si Ronald ngomong apa tentang saya? Enggak kok, dia nggak ngomong apa-apa. Malah dia sebenarnya pengen berteman sama kamu. Si Alex nanya seperti itu. Nah, kemudian kalian datang lagi main ke Ronald. Kamu tadi ketemu si Alex. Alex ngomong apa ya tentang saya? Enggak, dia nggak ngomong apa-apa. Dia sebenarnya menyesal. Dia pengen damai sama kamu. Nah, ketika perkataan kalian yang seperti itu demi mendamaikan dua orang yang berselisih, maka itu diperbolehkan. Ya, karena akan menimbulkan maslahat. Kalau perpecahan atau perselisihan itu bisa lebih besar lagi, nah ini yang berbahaya. Sehingga kalau kalian berbohong demi terciptanya perdamaian antara Alex dengan Ronald itu, maka itu adalah perkara yang boleh karena akan menimbulkan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan kemadaratannya. Nah, itu ditimbangnya dari sisi itu ya. Jadi kalau maslahatnya atau kebaikannya lebih besar dibandingkan kemadaratannya, maka berbohong itu boleh. Oke, ada lagi gimana Farah? Iya jelas, Pak. Makasih, Pak. Iya. Ada lagi? Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada lagi ya sudah, kita cukupkan sekian. Ya, Bapak sudah menyampaikan kepada kalian kalau kita bertatap muka secara virtual tidak akan terlalu lama karena nanti kuota internet kalian khawatir terkuras terlalu banyak. Begitu saja. Kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya, kemarin juga ada beberapa siswa yang japri ke WhatsApp Bapak, nggak apa-apa boleh. Ya, selama Bapak pahami apa yang ditanyakan dan juga Bapak menguasai keilmuannya, nanti langsung akan Bapak jawab ya. Itu saja dari Bapak, terima kasih, jaga kesehatan masing-masing. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.